teman-teman. Nah, pada video ini Anda akan tahu satu hal yang sangat menarik banget, yaitu bisa nggak sih turun berat badan tanpa olahraga? Nah, jawabannya ada di video ini. So, tonton video ini ya sampai selesai. Saya Nuri, welcome back to Nuri Video Channel. Nah, teman-teman yang baru lihat Nuri Video Channel, Anda bisa tekan tombol subscribe di sebelah bawah layar ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol belnya. Nah, nanti Anda akan dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru saya. Nah, oke, kita akan mulai saja. Bisa nggak sih turun berat badan tanpa olahraga? Nah, jawabannya adalah bisa, tapi tentunya tidak akan mendapatkan hasil yang optimal jika Anda melakukan yang namanya olahraga. Nah, jadi kalau ditambah dengan olahraga dan mengatur pola makan, itu hasilnya pasti lebih maksimal dibandingkan tanpa olahraga. Nah, tapi pada video ini saya akan bahas tips diet tanpa olahraga Anda bisa turun berat badan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu adalah Anda harus mengurangi yang namanya konsumsi karbohidrat. Nah, mengapa karbohidrat itu harus dikurangi? Karena Anda harus tahu bahwa karbohidrat itu adalah sumber dari kalori dan mengandung gula yang tinggi. Nah, sebaiknya kalau Anda mau program penurunan berat badan, Anda bisa ganti gitu loh. Karbohidrat yang biasa itu diganti dengan yang namanya karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu juga mengandung gula dan ada kalorinya juga, tapi dia mengandung yang namanya serat tambahannya. Sehingga kalau Anda konsumsi itu kalorinya nggak gitu gede, tapi ada serat yang membuat Anda itu kenyang lebih lama gitu loh. Nah, oleh sebab itu bagi Anda yang sedang dalam program penurunan berat badan, yang terpenting adalah mengurangi karbohidrat dan menggantikannya dengan yang namanya karbohidrat kompleks. Contohnya yaitu ganti nasi beras putih Anda dengan nasi beras merah. Lalu roti yang Anda konsumsi bisa Anda ganti juga dengan roti gandum. Nah, seperti itu teman-teman. Sehingga akan membuat program penurunan berat badan Anda itu akan lebih berhasil. Oke, yang kedua itu Anda harus mengkonsumsi yang namanya protein. Nah, yang pertama itu tadi Anda hindari karbohidrat biasa, tapi ganti ke karbohidrat kompleks. Kalau yang kedua ini Anda harus konsumsi yang namanya protein. Nah, banyak dari Anda itu saya percaya bahwa dalam program penurunan berat badan itu biasanya selain mengurangi nasi, juga mengurangi yang namanya daging atau sumber protein karena alasannya ya takut gemuk gitu loh. Padahal dengan mengkonsumsi yang namanya sumber protein itu membuat Anda kenyang lebih lama, kalorinya juga lebih kecil gitu loh. Selain itu juga protein itu dapat membentuk otot. Nah, dengan terbentuknya otot itu akan membuat metabolisme tubuh Anda itu akan menjadi maksimal pembakarannya. Nah, kalau pembakarannya maksimal, otomatis lemak dan kalori yang ada di dalam tubuh itu mudah banget dibakar gitu loh. Nah, jadi pastikan di dalam menu makanan Anda, kalau dalam program diet itu selalu mengandung sumber protein. Nah, sumber protein yang Anda bisa konsumsi yang ada di sekitar Anda itu mudah banget didapatnya. Yaitu Anda bisa dapat dari daging ayam, sapi, telur, ikan. Lalu Anda bisa juga dapatkan dari keju, susu, atau yang dari produk nabati Anda bisa dapatkan dari jenis kacang-kacangan. Nah, itu adalah sumber protein yang mana sangat bermanfaat menunjang program diet. Nah, sekarang apakah Anda sudah mengkonsumsi protein dalam menjalankan program diet yang Anda lakukan? Nah, jika sudah, Anda bisa tulis komen di bawah ini biar saya tahu gitu loh bahwa Anda mengkonsumsi protein dalam program penurunan berat badan. Nah, jika belum, ada baiknya Anda melihat video saya yang Anda bisa klik di atas ini, yaitu tentang apa sih manfaat protein bagi program penurunan berat badan, sehingga program penurunan berat badan Anda itu bisa berhasil dengan mengkonsumsi yang namanya protein. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke nomor 3, yaitu perbanyak konsumsi sayur dan buah.
Nah, kalau kita lihat sayur dan buah kenapa harus diperbanyak gitu loh. Karena apa? Karena sayur dan buah itu kalorinya rendah tapi seratnya tinggi gitu loh. Nah, itu cocok banget deh kalau Anda sedang dalam program penurunan berat badan. Karena apa? Karena Anda kalau makan sayur itu kenyangnya cepet tapi kalorinya kecil gitu loh, dan dia bisa tahan lebih lama karena mengandung serat. Nah, jadi selama Anda program penurunan berat badan, pastikan di dalam menu makan Anda itu separuhnya itu terdiri sayur dan buah gitu loh. Nah, apalagi Anda yang suka ngemil nih gitu loh. Nah, yang suka ngemil itu sebaiknya di sela-sela jam makan pagi ke makan siang atau makan siang ke makan sore, itu camilannya ganti dengan camilan buah-buahan. Nah, buah-buahan yang bisa disarankan, Anda juga bisa lihat di video cut saya di atas ini tentang buah-buahan apa aja yang bisa Anda konsumsi saat Anda menjalankan program diet tentunya ya. Biar nggak penasaran, nanti klik ya video cut di atas ini tentang buah-buahan tersebut. Nah, buah-buahan itu kalau Anda konsumsi, itu akan membuat Anda kenyang lebih lama dan program diet itu akan jalan dengan lancar. Oke teman-teman, nah yang keempat sekarang. Nah, yang keempat ini adalah satu yang sering banget Anda skip lakukan. Yaitu apa? Yang nomor 4 ini adalah melakukan lebih banyak aktivitas. Nah, ini banyak dari teman-teman yang saya percaya banyak skip kegiatan ini gitu loh. Nah, contohnya apalagi Anda yang biasa pergi ke kantor gitu loh. Kalau pakai mobil itu kan kebanyakan nih gitu loh. Itu parkir, cari yang paling deket dengan gedung atau dengan entrance, pintu masuk gitu loh. Jadi begitu parkir kalau bisa buru-buru dan bisa langsung masuk ke kantor dan di situ duduk. Nah, itu kalau dalam program diet itu Anda sebaiknya nggak lakukan yang kayak begitu gitu loh. Tapi perbanyak aktivitas fisik. Jadi kalau Anda misalnya mau ke kantor atau mau ke satu tempat, itu cari parkir yang agak jauhan dikit dah gitu loh. Yang lebih jauh dari tempat entrance atau pintu masuk. Jadi Anda parkir jauhan, Anda bisa jalan kaki gitu loh. Jalan kaki itu juga merupakan satu kegiatan yang kalau Anda malas olahraga atau nggak sempet olahraga, itu biasanya Anda skip. Tapi kalau Anda parkir mobilnya agak jauhan gitu loh, mau nggak mau kan Anda harus jalan kaki gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa parkir jauhan sehingga Anda bisa yang namanya olahraga jalan. Lalu di dalam kantor itu atau di dalam satu gedung itu biasanya ada lift, ada eskalator gitu. Anda pilih naik tangga. Nah, ini dia. Ini juga kadang-kadang mencari tangga juga kayak di mall itu memang sulit gitu ya. Tapi Anda usahakan lebih banyak aktivitas yang cari tangganya yang rada jauhan dikit lah gitu loh. Supaya apa? Supaya ada kegiatan fisik gitu loh. Karena Anda harus tahu bahwa program penurunan berat badan itu selain ngatur pola makan, itu juga harus ada aktivitas fisik agar kegiatan itu bisa lebih cepat gitu loh. Dengan aktivitas fisik, itu pembakaran kalori itu akan lebih cepat. Nah, jadi kalau Anda tidak olahraga, perbanyak gitu loh aktivitas yang semacam itu. Jadi kalau jalan ke mall nih, misalnya Anda shopping gitu kan, pegangan shopping itu jangan kasih ke pasangan Anda gitu loh, atau kasih ke orang yang membantu Anda membawakan. Anda bisa bawakan sendiri itu shoppingnya. Itu kan juga untuk sebagai olahraga otot gitu loh. Nah, olahraga yang ada aktivitas jalan, ada aktivitas beban gitu loh. Jadi dengan mengangkat belanjaan Anda. Atau bisa juga Anda melakukan kegiatan yang asik menurut saya gitu, yaitu namanya window shopping. Nah, bagi teman-teman yang suka banget jalan-jalan di mall tapi sedang dalam program penurunan berat badan, itu sebaiknya Anda merem kegiatan-kegiatan yang mampir-mampir gitu loh. Jadi kalau bisa ya hanya window shopping, keliling-keliling, lihat mall, udah gitu kan adem ya maksudnya dalam mall itu kan. Jadi satu kegiatan yang kalau saya bilang sih cukup fun gitu loh, tapi Anda harus dengan serius melakukannya. Jadi seperti itu gitu loh, aktivitas-aktivitas fisik yang kelihatannya sepele, tapi kalau Anda lakukan dengan serius itu juga bisa membakar
lemak dan kalori di dalam tubuh. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, yang kelima ini yang terakhir, yaitu apa ya yang kelima? Nah, sebelum masuk kelima, saya review sedikit ya. Dari yang pertama, itu Anda harus lakukan, yaitu mengurangi konsumsi yang namanya karbohidrat. Lalu yang kedua, memperbanyak sumber protein. Yang ketiga itu memperbanyak sayur dan buah. Lalu yang keempat, aktivitas fisik. Nah, yang kelima ini adalah konsumsi air putih sebelum makan. Nah, ini dia. Ini adalah trik untuk turun berat badan dan membuat Anda kenyang lebih cepat gitu loh. Nah, bagi Anda yang program penurunan berat badan itu disarankan banget gitu loh, minum air putih itu sebelum makan. Nah, kenapa saya sarankan demikian? Itu karena kalau Anda lapar pada saat jam makan, itu biasanya mata juga lapar gitu loh. Jadi kalau Anda lapar banget, biasanya makanan yang Anda pesan itu banyak gitu loh. Nah, jadi untuk mengurangi hal itu, biasanya Anda bisa lakukan yaitu minum air putih dulu 1 gelas. Nah, begitu Anda minum air putih 1 gelas, itu lambung Anda itu akan terisi oleh air. Jadi boleh dibilang seperti udah setengah kenyang gitu loh. Nah, begitu Anda setengah kenyang, jadi pada saat Anda makan atau memesan makanan atau membeli makanan atau Anda bawa makanan sendiri, itu biasanya Anda akan makannya nggak terlalu cepet-cepet gitu loh. Karena trik makan itu juga Anda harus makan secara pelan-pelan gitu loh. Jadi kalau Anda sudah minum air putih, Anda sudah setengah kenyang, Anda bisa atur makanan Anda dengan konsumsi secara pelan-pelan. Dan lagi otomatis itu makanannya jadi lebih sedikit gitu loh. Karena apa? Karena kan udah kenyang dengan air putih yang tadi Anda isi 1 gelas itu loh gitu loh. Nah, jadi otomatis kalori yang masuk ke dalam tubuh juga berkurang. Itu sangat mendukung program diet. Dan lagi air putih itu bagus banget untuk sistem tubuh, metabolisme tubuh juga akan berjalan dengan baik. Nah, yang disarankan perharinya itu adalah 8 gelas per hari. Nah, tapi 8 gelas itu jangan Anda langsung konsumsi 8 gelas semuanya gitu loh. Tapi Anda harus konsumsinya secara bertahap. Jadi istilahnya sebelum makan Anda konsumsi 1 gelas, nanti kira-kira 2 jam kemudian atau 3 jam Anda konsumsi lagi 1 gelas. Jadi minumnya itu dibagi-bagi. Itu cara minum yang lebih baik dan tubuh bisa mendapatkan asupan sumber air minum itu dengan baik juga. Nah, itu adalah 5 hal yang bisa membantu Anda turun berat badan tanpa olahraga. Nah, tapi Anda harus ingat juga ya bahwa dengan olahraga itu penurunan berat badan pasti lebih baik. Jadi yang nomor 4 tadi, aktivitas fisik, itu Anda harus perbanyak. Kalau Anda tidak melakukan olahraga khusus, jadi Anda harus yang tadi gitu loh, perbanyak jalannya, naik turun tangga, atau memegang barang gitu loh. Jadi jangan lebih banyak menyuruh orang suruh ngambil barang gitu, tapi Anda lakukan sendiri. Bahkan ngambilnya sedikit-sedikit gitu loh. Jadi bolak-balik kegiatan aktivitas fisiknya itu akan lebih banyak. Karena sekali lagi saya katakan bahwa dalam program penurunan berat badan itu paling penting Anda harus mengatur kalori masuk dan kalori yang keluar. Kalori masuk itu lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Jadi aktivitas fisik yang nomor 4 tadi saya katakan itu diperbanyak agar program penurunan berat badan yang Anda lakukan itu bisa berhasil. Nah, teman-teman, saya juga ada e-book yang Anda bisa download, keterangannya Anda bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Oke, teman-teman, senang sekali ketemu di video ini. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Salam sehat, bye!